Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku PR Intan Pariwara Matematika kelas 10B, yaitu kita sudah sampai di bab 3 statistika, melanjutkan di asesmen 3 halaman 100 bagian uraian nomor 1 sampai 10. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1. Data berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Jadi untuk 1 dan 2 menggunakan data rata-rata penyinaran matahari di Kabupaten Bogor setiap bulan dalam persen per 2021 sebagai berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Pertanyaan nomor 1. Tentukan nilai kuartil bawah data dan interpretasinya. Interpretasi itu penjelasannya. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Langkah pertama kita urutkan dulu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Mulai dari 5,2, 12,1 dan seterusnya sampai yang paling besar yaitu 45,9. Ada 12 data. Banyak data atau N sama dengan 12. Q1 sama dengan nilai data ke 1/4 kali 12 ditambah 1, ya ini rumusnya. Sama dengan nilai data ke 1/4 kali 12 tambah 1, 13 1/4 kali 13, yaitu ke 3,25. Tiganya ini yang untuk jadi X ketiga atau data ketiga. Ditambah 0,25. 0,25 itu dari sini ya. Ini kan tiganya sudah ditulis, tinggal 0,25. 0,25 kali X4 dikurangi X3. Maksudnya X4 itu data keempat dikurangi data ketiga. Sama dengan kita masukkan X3-nya 13,3 ditambah 0,25 kali X4-nya 19,1 dikurangi 13,3. Kurung tutup sama dengan 13,3 ditambah 0,25, 19,1 dikurangi 13,3 yaitu 5,8 ya. Sama dengan 13,3 ditambah 0,25 kali 5,8 itu 1,45 sama dengan 14,75 ya. Jadi nilai Q1 sama dengan 14,75. Interpretasi nilai Q1 sama dengan 14,75 adalah rata-rata penyinaran matahari di Kabupaten Bogor selama 1/4 tahun. 1/4 tahun, 1 tahun kan 12. 12 bagi 4, 1/4 kali atau kali 1/4 itu kan 3 bulan ya. Kurang dari 14,75% dan 3/4 tahun, yaitu sejumlah 9 bulan, lebih dari 14,75%. Ini interpretasinya ya. Selanjutnya kita soal nomor 2, masih menggunakan data yang sama. Soalnya tentukan nilai kuartil atas data dan interpretasinya. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Q3 sama dengan nilai data ke 3/4 kali 12 ditambah 1. Sama dengan nilai data ke 3/4 kali 13 yaitu 9,75. 9-nya itu yaitu data ke 9 ditambah 0,75 kali data ke 10 dikurangi data ke 9 ya. Sama dengan 40,8 ditambah 0,75 kali data ke 10-nya yaitu 41,7 dikurangi data ke-9-nya 40,8 sama dengan 40,8 ditambah 0,75 kali 0,9 ya. 0,9 itu dari 41,7 dikurangi 40,8 sama dengan 40,8 ditambah 0,75 kali 0,9 yaitu 0,675 sama dengan 41,475. Jadi nilai Q3 sama dengan 41,475.
Interpretasi nilai Q3 sama dengan 41,475 adalah rata-rata penyinaran matahari di Kabupaten Bogor selama 3/4 tahun atau 9 bulan kurang dari 41,475% dan 1/4 tahun yaitu 3 bulan lebih dari 41,475%. Selanjutnya kita menuju soal nomor 3 sampai 5 menggunakan data presentasi penduduk miskin di perkotaan per Maret 2022 provinsi-provinsi di Indonesia. Disajikan dalam histogram berikut. Presentasi penduduk miskin di perkotaan per Maret 2022. Ini untuk 3 sampai 5 menggunakan data histogram ini ya. Untuk pertanyaan nomor 3, tentukan nilai kuartil bawah data dan interpretasinya. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Banyak data N34. 34 itu diperoleh dari frekuensi tinggi batangnya kita jumlahkan ini 5 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 yaitu 34. Kuartil bawah atau Q1 sama dengan nilai data ke 1 kali N per 4 sama dengan nilai data ke 1 kali 34 per 4 sama dengan 34 bagi 4 sama dengan nilai data ke 8,5. Perhatikan letak nilai data ke 8,5 dalam tabel frekuensi kumulatif data berikut. Ini presentase penduduknya, ini frekuensinya, ini frekuensi kumulatif, ini 5, F-nya 5, FK-nya 5. Lalu 5 tambah 12, 17, 17 tambah 6, 23, 23 tambah 4, 27, 27 tambah 5, 32, 32 tambah 1, 33, 33 tambah 1, 34 ya. Nah, selanjutnya data ke 8,5 itu terletak di sini ya. Di sini di interval yang kedua. X6 sampai X17 berada pada interval kelas 4,7 sampai 6,2. Ya, Q1 sama dengan X8,5 dan X8,5 lebih dari X6 kurang dari X17 berarti berada di sini. Dari tabel terlihat nilai data ke 8,5 terletak pada kelas interval 4,7 sampai 6,2 sehingga kelas Q1 adalah 4,7 sampai 6,2. L1 batas bawah atau tepi atasnya yaitu 4,7 dikurangi 0,05. Mengapa kita menggunakan 0,05 bukan 0,5? Karena di sini koma ya, sudah koma ini presentasinya jadi supaya lebih teliti. Sama dengan 4,65. FKQ1-nya yaitu 5 ini ya, FKQ1. FK sebelum kelas interval yaitu 5. FQ1-nya 12 ini. P sama dengan 6,3 dikurangi 4,7 ini dikurangi ini boleh, ini dikurangi ini boleh ya. Pasti hasilnya sama yaitu 1,6. Selanjutnya kita menghitung Q1-nya sama dengan kita gunakan rumus L1 ditambah 1/4 kali N dikurang FK Q1 per F Q1 kali P. Kita masukkan yang sudah diketahui sama dengan 4,65 ditambah 1/4 kali 34 dikurang 5 per 12 kali 1,6. Sama dengan 4,65 ditambah 8,5, 1/4 kali 34 adalah 8,5, dikurangi 5 per 12 kali 1,6. Sama dengan 4,65. 8,5 kurangi 5 ini kan 3,5 ya. 3,5 kali 1,6 bagi 12 hasilnya 0,47. 4,65 ditambah 0,47 sama dengan 5,12. Diperoleh nilai kuartil bawah 5,12. Interpretasi nilai kuartil bawah 5,12 adalah kurang dari 5,12% penduduk perkotaan di 1/4 wilayah Indonesia masih dikategorikan miskin
dan lebih dari 5,12% penduduk perkotaan di 3/4 wilayah Indonesia masih dikategorikan miskin. Ini interpretasi dari data histogram tersebut. Selanjutnya kita menuju soal nomor 4, masih menggunakan data histogram penduduk miskin ya. Soalnya adalah tentukan nilai kuartil atas data dan interpretasinya. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Banyak data yaitu N sama dengan 34, Q3 sama dengan nilai data ke-3 kali N per 4 sama dengan nilai data ke-3 kali 34 per 4 sama dengan nilai data ke-3 kali 34 bagi 4 itu 25,5. Kita buat tabel frekuensi kumulatifnya, yaitu tetap sama seperti yang tadi nomor 3. Ya, masih ingat kan 5, F-nya 5, FK-nya 5, 5 tambah 12, 17, 17 tambah 6 ini ya. Seperti ini ditambah-tambahkan. Dan seterusnya. X23 sampai X27 berada pada interval kelas 7,9 ini ya sampai 9,4. Di sini berarti data yang ke-25,5 itu berada di interval kelas ini. Q3 sama dengan X25,5 dan X25,5 lebih dari X24 kurang dari X27. Dari tabel terlihat nilai data ke-25,5 terletak pada kelas interval 7,9,9 sampai 9,4 sehingga kelas Q3 adalah 7,9 sampai 9,4. Kita lihat L3-nya yaitu 7,9 dikurangi 0,05 sama dengan 7,85. FK Q3-nya yaitu 23. F Q3-nya yaitu 4 ya. F Q3-nya itu 4 yang ini. P sama dengan 6,3 kurangi 4,7 sama dengan 1,6. Q3 sama dengan L3 ditambah 3/4 kali N dikurang FK Q3 per F Q3 kali P. Kita masukkan sama dengan 7,85 ditambah 3/4 kali 3/4 dikurangi 23 per 4 kali 1,6 sama dengan 7,85 ditambah 2,5 kali 0,4 ini dicoret ya. Ini bagi 4, 1. Ini dibagi 4, 0,4. Jadinya 7,85 ditambah 2,5 kali 0,4 itu 1. Sama dengan 8,85. Diperoleh nilai kuartil atas 8,85. Interpretasi nilai kuartil atas 8,85 adalah kurang dari 8,85% penduduk perkotaan di 3/4 wilayah Indonesia masih dikategorikan miskin dan lebih dari 8,85% penduduk perkotaan di 1/4 wilayah Indonesia masih dikategorikan miskin. Begitu ya. Selanjutnya kita menuju nomor 5. Masih menggunakan data histogram yang tadi. Soalnya adalah tentukan nilai P60 data dan interpretasinya. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Banyak datanya tetap 34. P60 sama dengan nilai data ke 60 kali N per 100. Sama dengan, karena di sini persen ya, jadi per 100 ini. Nilai data ke 60 kali 34 per 100 sama dengan nilai data ke 20,4. Kita buat FK-nya seperti tadi ya. Jika F-nya 5, FK-nya 5, 5 tambah 12, 17, 17 tambah 6, 23, dan seterusnya. X17 sampai 23 berada pada interval kelas 63 sampai 78. Jadi ini ya, 20 data ke 20,4 itu terletak di interval ini. P60 sama dengan X20,4. Dan X20,4 lebih dari X18 kurang dari X23.
Dari tabel terlihat nilai data ke-20,4 terletak pada kelas interval 6,3 sampai 7,8, sehingga kelas Q1 adalah 6,3 sampai 7,8. L60 sama dengan 6,3 dikurangi 0,05 sama dengan 6,25. FKP60 sama dengan 17 ini ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. FP60 yaitu 6 ini. P sama dengan 6,3 dikurangi 4,7 sama dengan 1,6. Kita hitung P60 sama dengan L60 ditambah 60 per 100 kali N dikurang FKP60 per FP60 kali P. Sama dengan kita masukkan 6,25 ditambah 60 per 100 kali 34 dikurangi 17 per 6 kali 1,6. Sama dengan 6,25 ditambah 20,4 kurangi 17 per 6 kali 1,6. Sama dengan 6,25 ditambah 3,4 per 6 kali 1,6. Kita bulatkan ya. 6,25 ditambah 3,4 per 6 kali 1, itu 0,91 kita bulatkan. Sama dengan jika dijumlahkan 7,16. Diperoleh nilai P60 sama dengan 7,16. Interpretasi nilai P60 sama dengan 7,16 adalah kurang dari 7,16% penduduk perkotaan di 60% wilayah Indonesia masih dikategorikan miskin dan lebih dari 7,16% penduduk perkotaan di 40% wilayah Indonesia masih dikategorikan miskin. Demikian pembahasan soal-soal uraian asesmen 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.